warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Al-Isharoh. Perkenalkan, nama saya Muji Astuti. Perkenalkan, nama saya Sofia Amalia. Kami dari kelompok A.2 CGP Angkatan 10 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut video demonstrasi kontekstual dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Bu Muji. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu Muji, alhamdulillah. Oke Bu, pada kesempatan pagi ini panjenengan kan mau praktek untuk coaching Ya. Nah, panjenengan sebagai coach dan Bu Sofira sebagai coachnya. Ya. Nah Bu, sebelum praktek itu jenengan laksanakan, saya mau tanya karena saya di sini sebagai observer ya. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu, nanti Bu Lutfi itu menggunakan rubrik penilaian apa ya? Oh iya, untuk coaching hari ini nanti sama Mbak Sofi, saya akan menggunakan rubrik penilaian Alur-Pipa. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Oke. Terus pertanyaan yang kedua Bu, komponen yang ingin Ibu Lutfi kembangkan dalam coaching ini apa Bu? Oh iya, kompetensi ya Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching ini nanti yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Oke, dari ketiga komponen yang Bu Lutfi sampaikan, yang lebih spesifik itu yang ingin Bu Lutfi kembangkan, yang lebih spesifik itu yang apa Bu? Dari tiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi itu yang ingin saya tanyakan Bu. Terus sebagai coach jenengan itu nanti identifikasinya tentang apa Bu ke coachingnya Bu? Oh iya, nanti kan identifikasi tentang pertanyaan yang berbobot nanti. Ini nanti akan saya arahkan uji untuk mendapatkan solusi maupun ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Oke, bagus. Selebihnya waktu saya persilahkan untuk Bu Lutfi dan Bu Sofi mempraktekkan teknik coaching ini dengan alur kita gitu ya. Terima kasih Bu Lutfi untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Sofi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Lutfi. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah saya juga baik Mbak Sofi. Ini tadi malam kan Mbak Sofi WA saya. Hanya saja saya kan belum sempat membalasnya. Ada apa nih? Iya Bu, saya tuh kemarin pengen ceritakan jenengan. Ya. Saya tuh sedih Bu dengan murid saya di kelas 4 ini. Saya tuh sudah memberikan materi pelajaran pada kelas 4 ini, tapi kok banyak sekali murid saya itu tidak mau mengerjakan. Di kelas juga kurang antusias Bu. Terus ada anak yang belum selesai mengerjakan, jadi mereka tuh agak acuh gitu loh Bu terhadap pembelajaran, kurang bersemangat. Dari beberapa masalah yang Mbak Sofi sampaikan tadi, sudahkah Mbak Sofi melakukan pengamatan? Sudah Bu. Ya, terus apa saja hasil pengamatannya? Kira-kira kok anak-anak itu kok seperti itu? Ya Bu, kalau dari pengamatan saya ya Bu ya, pertama itu ya mungkin karena cara mengajar saya itu kurang maksimal Bu. Saya tuh kurang menggunakan media pembelajaran, jadi mungkin pembelajaran jadi terlihat monoton Bu. Yang kedua tuh Bu, mungkin model pembelajaran saya tuh kurang bervariatif, jadi anak-anak banyak sekali yang kurang bersemangat dan antusias. Untuk yang ketiga tuh kayaknya ya karena anak-anak tuh ada yang malu kalau ada materi yang belum dipahami gitu, malu bertanya kepada saya Bu. Jadi mereka agak pasif gitu loh Bu. Iya. Kemudian dari hasil pengamatan Mbak Sofi tadi, kira-kira ada rencana nggak untuk pembelajaran selanjutnya? Iya Bu, kalau untuk pembelajaran selanjutnya tuh rencana saya gini Bu. Kemarin kan saya mencari referensi Bu dari beberapa media, terus tuh melihat itu ada
anak bermain dadu, bermain tentang pecahan itu Bu. Jadi rencana saya tuh saya membagi 8 kelompok, di mana setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 personil, 3 anggota Bu. Karena murid saya itu kan tahun ini 24 ya. Terus gini Bu, perannya itu yang pertama, siswa pertama itu melempar dadu sebagai pembilang. Terus siswa yang kedua nanti itu melempar dadu lagi itu sebagai penyebut. Lalu yang anak yang ketiga itu nanti menulis Bu, mencatat. Jadi sehingga mereka itu nanti menentukan mana yang pembilang, mana penyebut. Terus nantinya secara berkelompok mereka akan mencari persamaan pecahan dari dadu tersebut Bu yang sudah dilempar. Saya rasa tuh dengan permainan seperti itu tuh mereka akan sangat antusias dan bersemangat Bu, karena yang saya rasakan itu anak-anak kelas 4 itu kalau pembelajarannya dengan permainan, game itu mereka sangat antusias, senang sekali, sehingga pembelajaran mungkin lebih menyenangkan dan membuat anak-anak itu aktif dan antusias Bu. Karena kan anak-anak kan masanya masa masih bermain ya, jadi mungkin metode tadi, metode bermain bisa membuat anak-anak antusias. Mungkin selain itu, Mbak Sofi ada ide lain ya? Ada cara lain? Kalau cara lainnya ya itu Bu. Terus anak-anak itu tadi ya Bu ya yang sudah paham toh, nanti mereka lanjutan dari yang tadi dulu Bu. Itu nanti gimana lemparan pertama itu nanti kan mereka akan menentukan penyebut, tulisnya tuh nanti di bawah. Terus lemparan kedua nanti sebagai pembilang, nanti kan nulisnya di atas gitu Bu. Jadi anak kan sudah tahu mana yang pembilang, mana yang penyebut. Setelah itu mereka nanti akan berdiskusi gitu. Diskusi. Yang tadi kan bermain secara kelompok, kemudian setelah itu berdiskusi, menentukan sudah nilai. dapat dua dari Jadi nanti mereka bisa menentukan nilai yang sama dari pecahan yang dilempar pada dadu tersebut Bu. Hebatnya sudah dapat dua. Yang pertama bermain tadi bermain secara kelompok, selanjutnya ada berdiskusi. Nah, ada lagi nggak? Ya nanti cara lainnya atau ide lain lagi? ide lain itu kalau pembelajaran matematika itu ya nanti mungkin kuis Bu. Kan permainan, kuis gitu, praktek gitu, membuat media, nanti mungkin bisa menyenangkan Bu pembelajaran. Idenya ya ada bermain tadi, kemudian diskusi, kuis, praktek. Berarti membuat media. Ya, nanti anak-anaknya bisa antusias kembali nih. Semoga Bu. Dan terus dari ini tadi kan sudah ada beberapa ini tadi, kamu ide-idenya, harapannya Mbak Sofi terhadap anak-anak tadi seperti apa? Harapan dari saya ya dengan menerapkan beberapa teknik metode tersebut, mungkin anak-anak saya harapkan lebih antusias, lebih aktif, terus hasil belajarnya juga meningkat Bu. Yang saya harapkan seperti itu Bu, supaya suasana di kelas itu lebih aktif dan menyenangkan gitu loh Bu, hidup gitu. Nah, agar anak-anak nanti sesuai dengan harapan Mbak Sofi, kemudian komitmen apa yang Mbak Sofi terapkan nantinya? Baik Bu, jadi komitmen saya itu nanti saya menerapkan pembelajaran dengan yang tadi ya Bu, yaitu dengan cara tidak hanya itu saja, terus kedepannya tuh ya pengen menerapkan beberapa teknik, metode, media seperti itu. Kira-kira kapan itu Mbak dilaksanakannya itu nanti? Ya inginnya secepatnya. Nanti dia tahun ajaran baru nanti. Ya. Ya, Mbak Sofi dari ini tadi ada lagi yang mau kita bicarakan, kita obrolkan lagi? Gini Bu, saya tuh juga ingin berencana, ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat atau mentor Bu. Ya, betul itu. Nanti teman-teman bisa ikut juga ya. Saling berkolaborasi, saling melengkapi. Siapa tahu beliau kan bisa mendapatkan ide-ide yang bagus. Jadi ketika saya mengalami beberapa permasalahan dalam pembelajaran, mungkin beliau nanti bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi saling sharing juga. Banyak berarti ya, banyak idenya tadi termasuk tadi ada bermain, sekarang mengajak teman-teman berkolaborasi. Terus ada lagi mungkin lainnya yang mau? Saya rasa cukup itu saja Bu. Ya mungkin nanti kalau ada permasalahan lagi mungkin bisa saya
sharing, tanya, minta bimbingan jenengan atau ke rekan-rekan sejawat yang mungkin mau saya ajak sharing Bu. Terima kasih ya. Gimana perasaannya sekarang kita sudah ngobrol? Alhamdulillah saya sangat lega Bu. Saya ternyata dengan bimbingan panjenengan bisa mendapatkan hasil solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jenengan. Oke, sami-sami. Iya. Ya, waktunya nanti kita bisa ketemu lagi ya kan Iya, setelah terima kasih. nanti diterapkan pada pembelajaran di anak-anak. Iya, terima kasih ya Bu. Ini berarti cukup sekian dulu pertemuan Iya, kita. terima kasih banyak ya Bu Lutfi atas bimbingannya. Terima kasih. Sehat selalu Bunda. Amin. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Bu Nusi. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Lutfi. Apa saja yang sudah Bu Lutfi lakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu, terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Oke. Mengenai coaching yang saya lakukan tadi, indikator yang sudah saya lakukan antara lain adalah bisa hadir penuh dalam proses coaching, kemudian sebagai pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga tadi tidak kesulitan dalam mencari kata kunci. Kemudian sesuai dengan alur theta, saya sudah melaksanakan alur theta sehingga saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari coach sehingga coach menemukan solusi ataupun ide-ide terhadap permasalahan yang dihadapi. Itu Bu Nusi. Ya, setuju Bu. Pengamatan saya tadi sudah saya catat semua. Menurut saya memang jenengan tadi sudah melakukan alur kita dengan baik Bu. Dan runtut yang salah satunya tadi yang sudah menemukan tujuan dari coaching yang Anda lakukan. Kemudian dengan alur tiga juga jenengan tadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Sehingga coaching tadi pengamatan saya itu bisa menggali ide-ide, menemukan solusi untuk pemecahan masalah beliau. Nah, itu sangat bagus Bu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya harus bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar nantinya coach bisa memiliki ide yang lebih banyak lagi, memiliki cara-cara penyelesaian masalahnya lebih banyak lagi. Oke Bu, baik. Begitu ya Bu, semoga kita dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Demikian Ibu observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.